selamat datang di podcast STT Saint Paul Bandung dengan tema yang cukup menarik hari ini. Nah, tema hari ini adalah keluarga yang melayani. Nah, ini satu tema yang bagi saya sangat menarik, dan hari ini juga saya bersama dengan salah satu narasumber kita. Nah, jadi beliau ini merupakan orang yang mungkin tidak asing lagi, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton podcast ini melihat wajah beliau. Nah, tidak usah berlama-lama, saya akan memperkenalkan beliau. Halo Bapak. Nah, jadi yang Halo. ada bersama dengan saya pada saat ini adalah Dr. Reverend Yopi Buyung. Beliau adalah salah satu pengurus, bisa dikatakan pengurus, ya pendiri juga dari STT Saint Paul Bandung. Jadi beliau ini sudah menyelesaikan S3-nya di bidang pastoral teologi. Wah, luar biasa ya, S3. Kita aja S1, nanti menyusul ya Pak, semoga. Ya, jadi beliau sudah menyelesaikan S3 di bidang pastoral teologi, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai koordinator dari Marriage Course Nasional. Jadi beliau biasa melayani juga dalam bidang keluarga ya Pak ya, bidang keluarga, dalam bidang jemaat juga beliau melayani, tapi lebih seringnya itu beliau lebih dikenal sebagai seorang konselor ya, seorang konselor Kristen. Nah, dan juga beliau juga sudah menyelesaikan bidang-bidang pimpinan keluarga di luar negeri. Apakah benar Pak seperti itu? Iya, benar ya. Nah, jadi selalunya kalau di Bandung ini kita mengenal Bapak Dr. Yopi Buyung itu selalu pelayanan itu di bidang keluarga. Beliau selalu melayani di bidang keluarga. Jadi cukup menarik ya. Jadi tema kita tentang keluarga, kita menghadirkan moderator atau narasumber yang berkecimpung di bidang pelayanan keluarga ya. Jadi menurut Bapak, saya ada pertanyaan nih Pak. Menurut Bapak, apa sih maksud dari melayani bersama dengan keluarga itu, Pak? Ya, tentu kita harus lihat dulu di sini melayani dalam arti yang bagaimana ya. Ya, karena pelayanan itu adalah luas, tidak hanya terbatas di dalam satu gereja atau di dalam satu bidang pelayanan rohani, tetapi itu sangat luas. Itu bagian dari kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi pelayanan di sini adalah bagaimana kita menyampaikan kabar baik, dalam hal ini adalah berita Injil itu kepada orang lain. Bagaimana tentang berita tentang Yesus itu didengar, dipahami, dan direspon oleh mereka. Nah, respon ini kan bisa menolak, bisa juga menerima gitu. Menolak atau menerima, yang penting kita sudah menyampaikan. Target dalam pelayanan seperti ini tidak bermaksud untuk membawa orang harus menjadi Kristen atau kemudian orang itu harus percaya. Karena percaya atau tidak percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus kan, dan tugas kita itu hanyalah menyaksikan ya. Nah, menyaksikan di sini bisa dalam bentuk kata-kata atau verbal, tapi bisa juga dalam bentuk non-verbal. Non-verbal ini yang agak sulit karena itu harus melewati sikap, tingkah laku, dan sesuatu yang menarik, yang membuat orang terkesan dari apa yang menjadi sikap dan kelakuan kita. Tanpa kata-kata, tapi orang dapat merasakan yang disebut dengan kasih. Dalam hal ini ya kasih Kristus. Ya, ini cakupan pelayanan itu di situ. Ya, nah sekarang ada yang arti sempit, ada yang arti luas. Arti luas yaitu bahwa kita semua itu harus mencerminkan Kristus yang memancar lewat kehidupan kita seluruh satu keluarga gitu ya. Arti sempit yaitu bahwa kita bersama-sama untuk melakukan pekerjaan pelayanan gereja, misalnya di dalam soal musik, soal ada yang membawakan acara, ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang memberitakan Injil dan sebagainya, seperti itu. Arti dari sebuah pelayanan itu ya Pak. Nah, lalu kalau kita melihat dari pelayanan, kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, dalam khususnya pelayanan bersama dengan keluarga gitu, apakah di Alkitab juga ada menuliskan bahwa
kita tuh melayani harus bersama dengan keluarga begitu dalam arti yang luas itu Pak. Ya memang di Alkitab itu kan ya memang ada yang disebut dengan kesadaran pribadi atau keselamatan pribadi. Tapi sebetulnya dalam kehidupan Kristen itu kita tidak hanya dipanggil secara individu, tapi kita dipanggil secara bersama dengan orang lain, ya. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan manusia itu untuk bersama dengan orang lain, mulai dari aspek seksualitas di dalam kehidupan seseorang kan begitu, yaitu bahwa dia tertarik. Jadi seks itu tidak hanya dilihat dari sudut biologis ya, tetapi itu harus dilihat secara luas bahwa Allah menciptakan manusia itu, seorang laki-laki tertarik kepada perempuan dan perempuan tertarik kepada laki-laki, yang memungkinkan mereka itu bertemu di dalam cinta kasih. Dan ketika mereka bertemu, nah mereka itu menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan jiwa, dan itulah keluarga. Soal misalnya dia memiliki anak, ya itu adalah anugerah dari Tuhan atau bonus, tetapi keluarga tidak dapat diukur kalau dia punya anak. Tapi keluarga itu harus diukur dari kesatuan suami istri. Dan ketika mereka dikaruniai anak, maka anak itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk mereka layani gitu. Dan bukan sekadar mengangkat tingkat sosial bahwa ini sudah jadi bapak, sudah jadi ibu, sudah jadi istri, sudah jadi suami, atau sudah menjadi kakek atau nenek. Itu tidak diukur dari situ. Tetapi harus dilihat dari satu kerangka. Ini yang disebut dengan kerangka rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu ada anak-anak mereka, lalu kemudian lewat keluarga itulah kemudian Allah itu menyatakan diri dalam hal ini, ialah inilah kasih Allah, inilah cinta kasih Allah yang terwujud pertama dari suami istri, kemudian dirasakan oleh anak-anak, dirasakan oleh orang lain, dan ini sebetulnya ada satu kesatuan. Nah, ketika ini tidak terjadi, maka ada satu yang salah tentunya, ya, yaitu dosa. Nah, dosa itu yang menyebabkan semuanya itu, misalnya ketika suami istri itu kehilangan kasih, maka tidak mungkin kita mengharapkan bahwa anak itu harus mengalami juga kasih seperti itu, karena sudah hilang. Nah, ini dirasakan, dialami ya dalam satu keluarga gitu. Nah, memang kadang-kadang terjadi ialah bahwa seorang ayah atau ibu berpikir bahwa anak saya ingin jadi orang yang melayani, atau katakanlah jadi pendeta, atau menjadi seorang evangelis. Ya, memang ada juga yang seperti itu, dan tidak salah. Tapi kalau tidak diimbangi misalnya dengan cara hidup yang membahagiakan, yang dibutuhkan oleh anak, itu percuma saja. Nah, saya punya pengalaman ketika seorang ibu membawa anaknya untuk dikonseling. Lalu ibunya katakan bahwa sebenarnya anak saya ini, saya ingin dia itu jadi hamba Tuhan. Nah, lalu cara ibu bilang, itulah doa saya setiap hari. Ya memang betul juga. Lalu di kamar anak ini dia tempel ayat-ayat Alkitab di dindingnya itu, supaya begitu bangun dia baca Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu. Lalu yang membuat saya agak kaget, dia akhiri dengan mengatakan, cuma ini bapaknya ini. Aduh, ya saya tidak usah perinci bagaimana bapaknya, tetapi melibatkan anak itu dimulai dari kesatuan suami istri. Nah, anak itu harus merasa senang dengan hubungan suami istri ini. Ya, dalam hari ini mereka saling mencintai. Itu semuanya itu terekam di dalam kepribadian seorang anak. Oh, rupanya itu kasih yang dia dapatkan ketika dia dibully di sekolah. Dia datang ke rumah, di sana ada benteng, yaitu suami istri yang dia tahu ini nyatu. Benteng itu kan kalau
pecah, siapa yang mau berlindung di benteng yang pecah? Wah, jangan-jangan nanti saya roboh, saya jatuh, dia menghindar. Tapi kalau dia lihat itu bentengnya itu kokoh, memang sih suami istri itu nggak ada yang ini, nggak ada yang sempurna ya. sempurna, nggak ada. Ada kerikil-kerikil, ada pecahan-pecahan itu, tetapi itu biasanya itu kemudian menyatu lagi dengan apa? Dengan saling mengampuni. Makanya di dalam kekristenan itu berita pengampunan, kalau di gereja itu kan kita ada berita pengampunan dosa gitu, yang kalau di gereja Anglikan namanya absolution gitu kan. Nah, jadi sang imam atau pendeta itu membacakan berita pengampunan dosa atau absolution itu maksudnya untuk mengajar kita itu untuk bahwa ada kelemahan, ada kekurangan, ada dosa, tapi mari kita alami pengampunan yang dari Tuhan. Nah, itu juga harus terjadi di dalam suami istri, dan itu harus dirasakan juga oleh anak-anak, sehingga dalam pelayanan itu nggak usah kita komandokan, ayo mari melayani. Mereka lihat melayani itu enak, ya. Jadi keterlibatan anak, keterlibatan semua itu penting, tapi itu harus dimulai dengan kerangka rencana Allah yang begitu indah antara suami istri dan anak-anak. Jadi walaupun banyak, katakanlah ada kekurangan, ada kesulitan dalam keluarga, tetapi kita usahakan bagaimana anak itu mendapatkan kesan yang baik. Contoh praktisnya, kalau saya pergi pelayanan keluar ya, secara otomatis seorang anak yang kecil itu ketika dia melihat ayahnya nggak ada, lalu kemudian dia tanya pada mamanya, "Papa kemana?" "Ada pelayanan." Nah, pelayanan itu apa? Papa itu melayani Tuhan. Sehingga anak merasa bahwa Tuhan itu begitu jahat, mengambil waktu yang seharusnya buat saya dari ayah saya, tapi diambil oleh Tuhan. Nah, ini adalah awal di mana anak mulai merasa bahwa pelayanan itu tidak bagus. Karena apa? Karena saya butuh ayah, saya butuh kehadirannya, tapi dia pergi melayani Tuhan. Wah, saya nggak mau jadi pelayan, saya nggak mau melayani. Itu Tuhan itu nggak baik gitu. Nah, kalau sudah begitu kan, nah, jadi bagaimana mengatasi seperti ini? Ketika kita pulang, saya memberikan apa? Oleh-oleh buat mereka, yang mereka ya senang. Jadi ketika bawa oleh-oleh buat anak-anak, mereka senang. Kapan lagi pelayanan? Kapan lagi pelayanan? Gitu. Maksudnya supaya dapat oleh-oleh lagi gitu yang mereka suka gitu kan. Nah, dan yang berikut, kita jangan menceritakan sesuatu yang keluhan dalam pelayanan. Gimana sih ini ketua sinode ini, bagaimana sih nggak memperhatikan dan sebagainya, kita dalam keadaan susah begini. Kalau udah kata-kata itu keluar dari situ, kita merusak anak-anak. Kita nggak usah ajak dia untuk pelayanan. Dia sudah punya konsep yang rusak tentang pelayanan itu. Jadi sebaiknya ya jangan mengeluh, ya. Kita kemudian mengekspresikan konsep Tuhan yang benar, bahwa dia itu tidak mencuri kebahagiaan dalam keluarga, tapi dia membawa kebahagiaan dalam keluarga gitu. Ya, kadang-kadang ketika anak-anak itu sudah makin besar, tanya, itu kenapa sih itu pendeta itu kok kenapa sih, dia kan pimpinan gereja, kenapa dia berkata-kata seperti itu? Kita jangan nimbrung mengatakan iya. Nah, lalu apalagi kita katakan, orangnya begitu, dulu juga saya alami seperti itu. Memang kita mungkin alami, tetapi kita harus dengan bijaksana mengatakan, ya kan ada kata-kata yang lebih bijaksana untuk kita katakan kan. Misalnya kita katakan begini, dia juga seorang manusia, namanya manusia pasti ada kekurangan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua kita katakan bahwa kalau orang itu bersikap begitu, mungkin dia juga punya masalah yang sama, mungkin kita perlu doakan dia. Nah, ekspresi-ekspresi seperti itu akan membentuk konsep anak tentang pelayanan itu. Nah gitu. Jadi bukan soal praktis, ayo rame-rame kita melayani, ayo mari dengan musik, bukan soal itu. Tapi pelayanan itu harus dengan didasarkan pada pemahaman yang benar tentang Tuhan, lalu mempraktekkan tentang kasih, dan mengekspresikan
sesuatu yang positif, yang bagus, yang indah seperti Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 itu kan. Nah, itu dulu. Baru kemudian kita lihat bahwa di dalam Alkitab itu Allah selalu bekerja melalui keluarga. Kalau mau dirinciin satu-satu, begitu juga kelahiran Yesus itu kan juga datang dari keluarga. Nggak mungkin ya, walaupun Yesus itu tidak dikandung oleh keinginan seks seorang laki-laki dan wanita, tapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi Allah menetapkan Yusuf dan Maria itu sebagai satu keluarga yang kemudian melahirkan anak yang namanya Yesus Kristus, di mana kita baru rayakan Natal Yesus Kristus itu barusan ini, gitu kan? Nah, seluruh Alkitab itu berbicara tentang keluarga. Sedikit-sedikit dia bicara keluarga, ya, keluarga. Dikatakan Yesus juga itu dari keluarga Daud. Dinasti itu kan keluarga juga, gitu kan? Jadi keluarga di sini sangat penting. Kita tidak bisa melihat kesalehan pribadi seseorang, tidak. Kalau misalnya keluarganya berantakan, bapaknya saleh, ibunya saleh, artinya suci. Tapi Anak. ya kesatuan keluarga itu bagaimana gitu. Ya, makanya saya terkesan dengan almarhum dosen saya dulu, yang banyak mempengaruhi kehidupan saya, yaitu Dr. Stanley Heath, itu yang pendiri dari STT Tiranus Bandung. Ya, beliau kaget waktu dia berbicara tentang mata kuliah pendidikan keluarga itu. Dia katakan bahwa kalau Anda seorang hamba Tuhan dan Anda punya persoalan dengan istri, dan saat yang sama Anda itu sudah mau naik mimbar, biarkan saja mimbar itu kosong, nggak apa-apa. Kasih orang lain yang pimpin, asal Anda itu berdamai dengan istri. Saya kaget. Lalu bagaimana? Apa kata orang? Dia bilang tidak ada masalah. Tuhan tidak dirugikan dengan ketidakhadiran Anda. Gitu. Tuhan tidak dirugikan. Pelayanan tidak rugi dengan ketidakhadiran Anda. Tetapi pelayanan itu rusak ketika Anda itu rusak dengan Keluarga. hubungan Anda rusak dengan istri, dengan keluarga gitu. Jadi keluarga itu sangat penting. Di sanalah sebetulnya adalah gereja yang menjadi sel dari gereja itu adalah keluarga. Sel-sel itu kan membentuk suatu jaringan, ya. Nah, kalau di tubuh kita ini kan jaringan tubuh kita ini, otot dan sebagainya itu kan dibentuk dari sel-sel itu kan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan bergereja. Gereja itu adalah suatu jaringan dibentuk dengan sel-sel. Nah, sel-sel itu adalah keluarga itu yang membentuk gereja. Jadi kita kebayangkan kalau misalnya keluarganya itu tidak benar, apa yang diharapkan dengan gereja? Gereja itu hanya sekumpulan orang-orang seperti itu. Nah, bentuk sel ini menjadi baik, keluarga menjadi baik, keluarga itu bertumbuh dalam Tuhan. Dua keluarga yang berkumpul membentuk satu jaringan nama gereja, itu adalah gereja yang benar. Bahkan sel itu sendiri, di dalam rumah itu sendiri, anak-anak dan orang tua itu, mereka berdoa bersama, bersatu bersama, itu adalah suatu gereja sel. Itu keluarga, itu gereja sel. Bermula dari keluarga. Iya, bermula dari keluarga. Ya. Kalau seandainya begini Pak, dalam satu keluarga nih, konsep tentang pengenalan akan Tuhan, konsep tentang bagaimana mereka melayani itu sudah terbentuk. Tapi masih memungkinkan nggak sih, kayak masih ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi dalam sebuah keluarga dalam melayani untuk melayani Tuhan gitu. Tantangan itu pasti ada, dan tantangan itu kan kita lihat tantangan kita itu tidak lain daripada lingkungan di sekitar kita. Sementara kita itu mengarah kepada Kristus, di sekitar kita itu mengarah kepada hal yang lain, ya kan? Nah, benturan nilai inilah yang menjadi tantangan berat bagi kita, ya. Misalnya orang gereja itu mengajarkan tentang bagaimana saling mengasihi, ya, saling menerima, saling mengampuni. Tapi di sekitar dia itu adalah suatu persaingan yang kalau perlu saling membunuh gitu, untuk mencapai kepentingan pribadi. Itu tantangan yang tentu yang luas seperti itu, ya. Nah, ketika tantangan itu ada, maka itu akan
eh, keluarga kita akan berhadapan dengan itu. Misalnya anak-anak kita. Anak-anak kita itu di rumah kita didik dengan norma-norma kekristenan. Tapi ketika dia pergi ke sekolah, dia akan berhadapan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Belum lagi dia menghadapi tantangan-tantangan bagaimana dia dibully, bagaimana dia dihina, bagaimana dia diperlakukan seperti itu. Nah, ini adalah suatu tantangan bagi kita, yaitu lingkungan sekitar kita. Makanya tantangan itu tetap ada. Nah, kita tidak boleh kalah dengan tantangan itu. Oleh karena itu, keluarga, kembali lagi pada keluarga. Keluarga itu adalah mempersiapkan anak itu untuk bagaimana menghadapi ini. Jadi kuat dia. Kalau dia tidak kuat, nah ini akan menjadi tantangan, yaitu dia ikut arus mereka, atau dia tetap mempertahankan ajaran dari keluarganya, dan akibatnya dia apa? Dia masuk di dalam konflik batin. Konflik batin itu adalah awal dari satu neurotik, kepribadian yang neurotik, dan dia bergumul, akhirnya mengalami stres tiap hari, dia tidak bisa hidup bahagia, dan pada akhirnya dia masuk ke dalam psikotik gitu. Nah, gangguan-gangguan kejiwaan, depresi yang berat, dan sebagainya. Gitu. Nah, itu tantangan kita harus hadapi. Dan anak itu dari awal sampai dia katakanlah ya patokan Yesus 12 tahun kan, dipersiapkan di rumah. Inilah persiapan yang sangat kuat untuk bagaimana anak itu menghadapi dunia di sana. Gitu. Jadi agak ini juga ya, kalau anak itu dari kecil sudah mulai dipisahkan dengan antara ibu dan pembantu gitu kan, dipisahkan, itu kan terpisah. Lalu kemudian anak itu dipisahkan di sekolah. Kemudian anak itu tidak ada waktu di rumah, tetapi banyak waktu di les, ya kan? Les tari, les bahasa, dan sebagainya itu kan. Nah, itu kan memisahkan itu. Nah, harus punya waktu bersama-sama dengan anggota keluarga kita itu untuk membahas segala sesuatu. Ya, kadang-kadang di rumah juga enggak perlu kita banyak omong. Diam dan mengamati, ya. Lagi main apa? Oh, lagi main game. Ini seru ini. Dulu ada game apa itu? Tetris gitu kan. Wah, bagus ya. Ya, kita ikut terlibat. Wah, ikut main bersama-sama dengan mereka gitu. Ketika waktunya mau tidur, aduh, saya capek. Boleh nggak kita berhenti dulu? Nanti kita sambung lagi. Jadi tidak boleh ditarik itu mainannya itu. Itu menimbulkan luka atau shock di dalam diri anak. Tapi kita ngomong, berkomunikasi. Capek ya, tidur dulu, nanti besok lagi gitu. Nah, besok kemudian mau main, kan kita mau berangkat sekolah dulu ya. Nah, baru kemudian seperti itu, berkomunikasi. Itu sangat penting bagi keluarga, apalagi keluarga yang baru sekarang gitu ya. Jangan sampai waktu bersama dengan anak-anak itu dicuri oleh hal-hal di luar itu, ya. Banyak waktu bersama dengan mereka, sekaligus untuk membekali dia, menanamkan nilai-nilai, satu kekuatan. Nanti kamu di luar menghadapi ini, jangan ikut ya. Kalau kamu melihat ini, jangan ya. Kalau kamu diajak untuk narkoba, nggak boleh ya. Nah, itu kita sudah tanamkan di sini. Jadi begitu dia di luar, dia lapor, "Pak, ini saya diajak untuk ini. Tapi saya ingat loh, papa bilang nggak boleh, jadi saya nggak berani." Nah, gitu kan. Jadi seperti itu, ya. Ada banyak lagi nilai-nilai yang kita bisa tanamkan di dalam keluarga yang kita sendiri nggak boleh sampai kita abaikan itu. Ya. Jadi Pak gini, berbicara tentang keluarga ya, melayani bersama keluarga, tapi realita yang sering kita hadapi sekarang kan banyak justru keluarga itu kayak kehilangan arah. Justru yang seharusnya figur keluarga tuh bawa anak-anaknya untuk melayani Tuhan, tapi justru sekarang tuh terbalik Pak. Justru sekarang ada anak-anak yang punya kerinduan untuk bawa orang tuanya melayani bersama. Itu bagaimana Pak? Apakah ada yang salah gitu apakah memang salah dari awal dari konsepnya atau bagaimana Pak, kayak gitu? Ya, kita harus kembali kepada realitas ya. Nah, realitasnya begini, ada suami istri atau orang tua yang katakanlah tidak berada di dalam Tuhan. Ya. Nah,
Tetapi kemudian anak-anak itu ketika dia bertumbuh, dia ketemu dengan komunitas yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, itu realitas. Di sini juga kita melihat peranan dari kuasa Tuhan. Peranan Roh Kudus yang kita lihat dia bekerja. Dan seperti yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Roh Tuhan ini terus bekerja sampai dengan saat ini untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia ini. Kan di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bahwa Allah mau supaya jangan seorang pun yang binasa. Ya. Jadi Roh Allah itu terus bekerja. Dan kemudian bekerja di mana? Bekerja di antara orang-orang yang seperti itu. Orang tuanya nggak percaya, lalu anak tiba-tiba datang di satu persekutuan atau satu komunitas, dia dibaharui oleh Roh Kudus dan dia membawa kabar baik itu ke dalam keluarga. Nah, ini yang kita sebut dengan realitas seperti ini juga banyak gitu. Ya. Jangan salah bahwa kita tidak bisa katakan begini ya. Wah, karena keluarga itu adalah kunci untuk menuju kepada kebahagiaan hidup atau rencana Tuhan, maka keluarga yang sudah hancur itu berarti tidak ada harapan. Ada selalu harapan. Harapan itulah yang seperti tadi kasus itu. Jadi ada saja jalan yang disediakan oleh Tuhan untuk membawa satu keluarga itu untuk datang kepada Tuhan. Ya, lewat anak, bahkan lewat anak kecil. Lewat apa saja, lewat penginjilan pribadi, lewat KKR. Makanya kita jangan jenuh-jenuh untuk memberitakan Injil. Dan jangan mengabaikan juga berita Injil kepada anak-anak. Karena kadang-kadang lewat anak-anak ini, dia justru yang membawa Injil dalam keluarga gitu kan. Keluarga dibaharui, keluarga diubahkan, dan seterusnya. Guys, menarik ya. Tapi karena waktu kita ini kayaknya sudah cukup lama kita berdiskusi saking menariknya tema kita hari ini. Nah, mungkin untuk yang terakhir mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk bagaimana supaya mungkin ada yang di luar sana juga yang punya kerinduan untuk melayani bersama keluarga. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada penonton, bahkan kepada saya juga. Ya. Mungkin bisa, Pak. Kalau ini direkam ya putar lagi. Putar lagi siapa? Ya, itu saja. Ya. Putar. Jadi pesan-pesannya sudah ada di dalamnya gitu. Okay. Kalau mau tambah lagi nanti waktu kitanya kan tambah panjang gitu kan. Baik. Jadi putar lagi lah gitu. Okay, ya. Siap. Oke. Jadi Bapak terima kasih untuk waktunya, untuk pemaparan dari materi tentang keluarga, melayani bersama dengan keluarga. Satu poin yang saya dapat adalah dalam kita melayani bersama dengan keluarga tuh yang perlu kita dapatkan adalah konsep kita tentang Tuhan itu harus benar dulu dalam keluarga. Jadi sehingga kita bisa membawa keluarga kita untuk melayani. Nah, selain daripada itu, bukan berarti hanya keluarga yang utuh aja yang bisa melayani Tuhan. Mungkin bagi keluarga yang mungkin merasa bagi anak-anak yang mungkin aku nih keluarga aku ndak lengkap, tapi aku pengen bawa keluarga aku untuk melayani Tuhan, itu tetap masih ada kesempatan karena Tuhan itu terus bekerja untuk menyelamatkan setiap orang, untuk menyelamatkan setiap keluarga. Ya, jadi sampai di sini materi kita, sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube STT Saint Paul Bandung. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.